Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tetap dijaga ya kesehatan dan semangatnya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ibu mau salah satu dari kalian memimpin doa. Sebelum belajar kita berada di doa selesai. Oke, terima kasih Rifki sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Lanjut ibu akan tes kehadiran terlebih dahulu ya. Naomi, Hadir Bu. alhamdulillah semuanya hadir untuk hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang karakteristik rangkaian RLC atau rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu nih, kalian pernah gak sih ketika kalian ngecas HP terus casannya tiba-tiba menjadi panas? Pernah. Terus kalian pernah juga nggak ketika kalian memperhatikan lampu di rumah kalian terkadang tuh bisa redup ketika banyak alat listrik yang digunakan secara bersamaan? Pernah? Nah, menurut kalian apa sih yang membuat hal tersebut terjadi? Karena ini Bu, arus itu terbagi karena banyak alat yang digunakan. Betul, tapi ternyata jawabannya itu tidak sesederhana itu. Jadi pada rangkaian arus bolak-balik itu, arus dan tegangannya tidak selalu bersamaan dan ada komponen seperti resistor, induktor, dan kapasitor. Oke. Di sini ibu mau menampilkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu ada 5 poin. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan dalam rangkaian RLC. Yang kedua, menjelaskan pergeseran fase pada komponen R, L, dan C, dan menggunakan konsep impedansi untuk menentukan besar arus. Kemudian menganalisis pengaruh perubahan nilai R, L, C terhadap arus dan sudut fase. Dan yang kelima, menjelaskan konsep daya disipasi pada rangkaian arus bolak-balik. Nah, ini dia kelima tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, karena kemarin kita sudah melakukan asesmen formatif untuk mengetahui pengetahuan awal kalian, dan ibu juga sudah memetakan kelompok. Jadi ibu mau sekarang kalian berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah Ibu. Sudah? Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan simulasi PET pada rangkaian AC atau rangkaian arus bolak-balik untuk mengetahui arus tegangan dan pergeseran fase pada rangkaian RLC. Nah, pada simulasi PET kali ini kita melakukan 3 percobaan. Nah, ibu bagikan rangkaiannya dulu. Ini kelompok 1, gimana? Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nah, silakan kalian scan barcode yang ibu tampilkan layar ya. Sudah? Oke. Langsung saja pada percobaan yang pertama, yaitu percobaan pada rangkaian resistif. Nah, silakan kalian rangkaian yang seperti ibu tampilkan di layar. Coba dibuka pennya. Udah? Ya, seperti itu. Ya. Kelompok ini udah dirangkai? Ya, benar. Sudah? Sudah. Nah, coba kalian ubah-ubah nilai resistasinya sebanyak 3 kali. Sudah? Nah, kalian juga jangan lupa perhatikan grafiknya ya, grafik arus dan juga tegangannya. Sudah? Coba ibu bertanya pada ketika kalian mengubah, bagaimana harusnya ketika kalian mengubah nilai resistasinya tadi? Harusnya lebih kecil Bu. Harusnya kecil. Ya. Terus bagaimana pada perubahan fasenya? Ada yang berubah tidak? Enggak ada. Nah, itu karena pada rangkaian resistor itu hanya menghambat arus, tapi tidak adanya pergeseran fase, sehingga arus dan fasenya sejalan atau sefase. Oke, paham ya untuk percobaan 1?
Kita lanjut ke percobaan 2, yaitu percobaan pada rangkaian induktif. Silakan kalian rangkai kembali seperti yang ibu tampilkan di layar. Ya, tinggal diganti aja resistor sama induktornya. Kelompok 2 udah? Udah ya. Nah, bagaimana? Coba kalian amati grafiknya. Arusnya mendahului atau tertinggal dari tegangannya? Tertinggal. Ada yang tahu nggak kenapa sih harusnya bisa tertinggal daripada tegangannya? Betul. Jadi pada rangkaian induktif terdapat induktor, yang dimana induktor itu menyimpan energi pada medan magnet, sehingga arusnya itu tidak langsung dapat berubah, yang mengakibatkan arusnya tertinggal dari tegangan. Oke, paham ya percobaan kedua? Kita lanjut ke percobaan ketiga. Nah, percobaan ketiga yaitu percobaan pada rangkaian kapasitif. Nah, silakan kalian rangkai kembali. Tadi komponen induktornya tinggal diganti dengan komponen kapasitornya saja. Sudah? Dan lupa diubah nilai kapasitifnya. Sambil dikerjakan ya di LKM-nya. Oke, coba ibu tanya, kalau pada percobaan yang ketiga bagaimana nih arusnya? Tertinggal atau mendahului tegangannya? Mendahului. Ada yang tahu nggak kenapa? Tahu ya, betul. Jadi pada rangkaian kapasitif terdapat kapasitor, yang dimana kapasitor itu menyimpan energi dalam medan listrik, sehingga harusnya mendahului tegangan. Nah, tadi kalian sudah memperhatikan langsung kan bagaimana arus dan tegangannya ketika kalian mengubah komponen resistornya, induktornya, terus kapasitornya. Nah, pertanyaannya, arusnya itu tetap selalu sama nggak ketika kalian mengubah-ubah komponennya? Tidak. Betul. Jadi arusnya itu berbeda-beda tergantung komponennya, impedansinya. Nah, yang dimana impedansi itu dipengaruhi oleh arusnya. Semakin besar impedansinya, arusnya semakin besar. Itu sebaliknya. Jadi hubungan impedansi dan arus itu berbanding terbalik. Oke. Nah, ibu mau tanya lagi. Tadi kan di awal kita sempat membahas kenapa sih casan itu kadang bisa panas. Nah, menurut kalian panasnya itu berasal dari mana? Ada yang tahu nggak? Saya Bu, Boleh. dari listriknya, dari karena arusnya itu. Benar, betul. Jadi arus listrik itu bisa berubah menjadi energi panas yang disebut dengan daya disipasi. Nah, daya disipasi itu adalah energi listrik yang bisa berubah menjadi energi panas. Nah, daya disipasi itu dipengaruhi oleh hambatannya. Ketika daya disipasinya besar, maka hambatannya juga besar. Begitu sebaliknya. Jadi hubungan daya disipasi dengan hambatannya itu berbanding lurus. Nah, sekarang ibu mau kalian diskusi bersama kelompok kalian masing-masing. Sudah? Nah, agar lebih terkoordinir, ibu mau kelompok 1 mendiskusikan arus, tegangan, dan perubahan fase pada percobaan yang pertama, yaitu percobaan pada rangkaian resistor. Kemudian kelompok 2 pada percobaan kedua, yaitu rangkaian induktor. Dan kelompok 3 pada percobaan ketiga, yaitu rangkaian kapasitor. Oke, ibu beri waktu selama 2 menit ya. Sudah? Nah, silakan kelompok mana dulu nih yang mau presentasi? Boleh, silakan berdiri ya. Ya, boleh. Jadi kalau pada rangkaian induktif itu tegangannya itu mendahului arus Bu, karena di induktor itu dia menyimpan energi di dalam medan magnetnya. Jadi arusnya itu tidak langsung berubah, jadi arusnya itu tertinggal dari tegangannya Bu. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Oke, karena semuanya telah mempresentasikan
diskusinya. Coba kita kembali ke pertanyaan awal. Kalian sudah bisa jawab belum nih? Tadi pertanyaan pertama, kenapa sih cas sandisk itu ketika kita pakai bisa terkadang bisa panas? Ada yang tahu? Niken mau ada tahu? Boleh, silakan Niken. Karena di casannya ada daya disipasi, di mana energinya jadi berubah jadi panas. Betul, karena adanya hambatan dan pergeseran fase yang menyebabkan alat itu tidak sepenuhnya digunakan. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kenapa sih kadang waktu itu bisa tiba-tiba redup? Ada yang tahu? Saya. Boleh? Karena arusnya berkurang, Bu. Karena arusnya berkurang atau karena adanya impedansi, yang dimana arus yang mengalir ke lampu itu bisa menjadi lebih kecil. Nah, sekarang Ibu mau salah satu dari kalian ada yang menyimpulkan nih hasil pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang berani? Dede boleh. Silakan. Jadi menurut saya tuh rangkaian EMS itu punya perubahan fase karena tiap komponen kan beda cara kerjanya. Resistor bikin arus dan tegangan sama, induktor bikin arus tertinggal dan kapasitor bikin arus lebih dulu. Dari situ muncul impedansi yang menentukan besar kecilnya arus. Selain itu ada juga daya disipasi, yaitu energi yang berubah jadi karena kapasitor yang hanya bisa terjadi saat arus dan tegangan sepase seperti pada kondisi resonansi. Betul, tepuk tangan dong buat Dede. Nah, Ibu sepakat ya sama yang disampaikan Dede. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu rangkaian arus bolak-balik itu bisa berbeda-beda karena kinerja komponennya. Kayak contohnya resistor membuat arus menjadi sepase dengan tegangannya, lalu ada induktor yang membuat arus tertinggal dari tegangannya, dan ada kapasitor yang membuat arus mendahului tegangannya. Terus kita juga tadi belajar yang namanya impedansi, yaitu hambatan total yang dihasilkan dari resistor, induktor, dan kapasitor. Terus yang terakhir kita belajar juga tentang daya disipasi, yaitu energi listrik yang bisa berubah menjadi energi panas. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu sudah menyiapkan asesmen sumatif. Silakan kalian scan barcode yang Ibu tampilkan di layar dan kerjakan tulisnya secara teliti ya. Baik, Ibu. Ibu beri waktu selama 2 menit. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih anak-anak sudah belajar dengan semangat.